Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita hari ini adalah pengamatan penyakit yang menyerang tanaman cabai di Greenhouse Reno. Tapi sebelumnya perkenalan kita dari kelompok 2B, dan di sini saya Farnaval Sodik, saya Reno Apriansyah, saya Dwi Kipojan, Saya Nenda Hindriani. Saya Siti Akbar. Saya Nanda Uli Agustin. Dan saya Nurbayati Ramadhani. dan nantikan video pengamatan dari kita. Dadah. Jadi untuk penyakit yang kita amatin saat ini yaitu layu fusarium. Jadi teman-teman, layu fusarium itu disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Jadi jamur ini menyerang sistem perakaran yang akan menyebabkan tanaman layu dan kematian di ini. Contohnya teman-teman. Nah, jadi itu contohnya tanaman mengalami layu. Jadi untuk pencegahan itu yaitu kita melakukan rotasi tanaman, pemilihan bibit yang baik, dan untuk pencegahan atau pengendalian yang baik itu tanaman yang terkena layu fusarium itu kita cabut teman-teman agar tidak menular ke yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan daun yang berpenyakit, yaitu daun yang keriting yang disebabkan oleh virus Gemini atau Begomovirus. Yang kedua, hama penghisap yaitu thrips dan tungau. Yang ketiga, kekurangan unsur hara. Ini ya, kekurangan unsur hara. Gejalanya yaitu daun muda keriting, menggulung dan ukurannya lebih kecil dari tanaman biasanya. Lihat. Pertumbuhannya tanaman kerdil, batang pendek, tanaman berbunga dan berbuah sedikit. Untuk cara pengendaliannya yaitu gunakan pengendalian hama dan virus, yaitu berbahan insektisida, perbaikan nutrisi, memberikan pupuk berimbang NPK. Yang terakhir, budidaya sehat, yaitu dengan lakukan rotasi tanaman dengan non-family yang berbeda dengan cabai. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang virus Gemini yang menyerang pada daun cabai. Gejalanya antara lain daun menguning, menggulung, dan bertumbuh tanaman terhambat. Virus tumbuhan dari famili Geminidae memiliki genom DNA untuk tunggal berbentuk ganda, kapsida berbentuk zigzode kembar. Virus ini menular melalui kutu kebun. Lalu saya akan menerangkan tentang penyakit pada cabai yaitu layu bakteri. Sini bisa dapat dilihat seperti ini contohnya layu bakteri. Layu bakteri pada tanaman ini disebabkan oleh bakteri Rhizophylla saccharophilum yang menyerang melalui akar dan menyumbat pembuahan sirip sehingga menghambat aliran air. Gejala ini muncul antara lain tanaman tiba-tiba layu pada siang hari dan membaik pagi sore atau sore hari. Namun kelama-lamaan penyakit ini menyebar melalui tanah, air, dan alat pertanian yang tercemar, sehingga serta sangat merugikan karena dapat menyebabkan kehilangan hasil panen secara drastis. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit antraknosa atau yang sering disebut antrak pada buah cabai. Penyakit antraknosa atau antrak sangat penting yang dapat menyebabkan kerugian hasil panen yang cukup besar. Penyakit ini disebabkan oleh jamur patogen terutama dari genus Colectotrichum. Gejala antrak pada cabai yaitu pada buahnya biasanya muncul bercak cepung berwarna coklat kehitaman. Bercaknya biasanya berbentuk bulat. Terus pada permukaan bercak sering terlihat massa spora berwarna jingga atau merah muda. Faktor penyebab perkembangan penyakit antrak ini biasanya kelembaban yang tinggi dan curah hujan yang sering. Dampak dari penyakit ini adalah biasanya penurunan kualitas buah, yaitu seperti busuk, tidak layak jual, dan kehilangan hasil panen hingga 50-100%. Pengendalian antrak ini bisa dengan cara pengendalian kimia seperti aplikasi fungisida berbahan aktif dan penyemprotan yang dilakukan terutama saat kondisi lembab dan buah mulai terbentuk. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hama penyakit dari kutu kumpul.
Sebenarnya apa sih kutu kebul itu? Bisa dilihat di sini teman-teman. Kutu kebul itu adalah hama yang bisa menyerang dan sangat merusak. Contohnya bisa menyerang berbagai jenis tanaman seperti buah. Nah ini kita contohnya sampel tanaman cabai teman-teman. Nah ciri-cirinya itu kutunya kecil-kecil, bentuknya itu berwarna putih dan ukurannya itu bisa sampai 1-2 mm teman-teman. Nah ini menghisap cairan tanaman bisa menyebabkan tanamannya itu jadi keriting, daunnya menguning dan pertumbuhannya jadi tidak optimal. Nah gimana sih cara pengendaliannya? Cara pengendaliannya itu bisa dengan kita menggunakan perangkap atau mengelola lingkungan dengan teratur. Juga yang terakhir itu sebelum ke pengendalian yang terakhir, kita bisa menggunakan pengendalian menggunakan musuh alami. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang paling baiknya itu kita menggunakan insektisida. Terima kasih. Oke guys, terakhir saya akan menjelaskan penyakit menyerang tanaman cabai, yaitu penyakit trips dan tungau. Nah, penyakit yang disebabkan oleh trips dan tungau pada cabai adalah kerusakan daun keriting atau bercak dan kaku. Dengan penyebabnya adalah serangga kecil yang menghisap cairan tanaman. Dengan penjelasan dan penyebab, yaitu yang pertama, trips. Serangga kecil bersayap yang menghisap cairan dari permukaan atas daun, menyebabkan bercak dan keriting pada tanaman cabai seperti ini. Dan yang kedua adalah tungau, yang dimana tungau adalah hama kecil berkaki 8 yang bersembunyi di bawah daun dan menghisap jaringan mesofil tanaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga dampak dari penyakit tersebut. Yang pertama ada daun yang keriting seperti teman-teman lihat. Yang kedua adalah perubahan warna daun. Yang ketiga pertumbuhan yang menjadi terhambat dan kerontokan. Dengan cara pencegahan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sanitasi dan kebersihan. Yang kedua adalah penggunaan varietas tahan. Yang ketiga adalah penggiliran tanaman. Yang keempat adalah tanaman perangkap. 5 adalah pengendalian hayati. 6 adalah perangkap warna kuning. Dan yang ketujuh adalah penggunaan pestisida. Nah, penyakit trips dan tungau itu biasanya menyerang tanaman ataupun daun yang muda pada cabai seperti itu.